fungsi dari salah satu fungsi tafakur mengenali alam sir, mengenali suara bisikan pikiran, maksud, dan mengenali yuwaswisu fi sudurinas, sifat keraguan-raguan yang dihembuskan iblis ke dalam dada. Jadi kalau ada yang bersifat ragu-ragu, berarti itu datangnya dari iblis. Jadi ketika kita berhikmat di dalam ketenangan, pasti ada beberapa muncul. Satu, bisikan di pikiran, maksudnya apa yang kita tidak ingat, diingat. Karena iblis akan membisikkan ingatlah, ingatlah, ingatlah. Begitu juga dengan di dada, ketika muncul keyakinan di dada, iblis akan mengatakan untuk apa hadir di rumah pun bisa, untuk apa hadir di rumah pun bisa. Dia melemahkan keyakinan kita. Orang-orang yang melemahkan keyakinan, Al-Hajj 51, di surah Al-Hajj 51, bahwa hamba-hamba yang melemahkan keyakinan umat untuk beriman, maka sesungguhnya adalah penghuni neraka jahim. Jadi kita tetap memberikan semangat. Orang yang berdosa kita angkat semangatnya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan dihina mereka. Kita angkat. Karena itu waswis disuruh. Jadi salah satu fungsi adalah mendeteksi bisikan-bisikan pikiran, mendeteksi sifat keraguan-raguan di dada, dan ketika ini keduanya tenang, dalam keadaan tenang, maka yang akan tersahir bukan bisikan, tetapi istilah Buddhis mapina ini rasa zuk. Inilah yang disebut tauhid zuhiyah, tauhid rasa yang tak pernah bohong. Siapa itu? Nur. Siapa itu dalam bahasa Indonesia-nya? Nurani. Jadi kita belajar berhikmat di dalam merasakan suara nur, bukan suara hati kita. Bukan hati di dada ya, hati nur, hati cahaya yang tidak bolak-balik. Itulah yang dipandang Allah. Allah memandang hati. Jadi tafakur itu berhikmat untuk mendapatkan petunjuk dari nur. Kadang-kadang kita ada masalah besar, kita terdiam tidak bisa melakukan apa-apapun, muncul cahaya nur Muhammad Rasulullah melalui nur kita, nurani kita. Dia memberikan solusi, atau dia menghibur, atau dia memberikan solusi. Jadi itu yang tafakur itu salah satu fungsinya, berhikmat di dalam ketenangan. Jadi latih terus, jangan istiqamahkan sebelum sholat, usahakan di dalam ketenangan lemah lembutkan jasad. Setelah itu berdiri, sholat di dalam ketenangan. Sesungguhnya jiwa yang tenang itu kembali ke Tuhan. Berarti saat sholat mendapat bimbingan cahaya Rasulullah, cahaya ilahi. Sesudah sholat juga begitu, latih 3 menit. Tapi diawali dengan lantunan tadi, ya lantunkan dengan penuh penjualan.